Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil analisis cerpen Sapi Orang Biasa karya Beni Arnas, pendekatan sosiologi sastra. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri yang beranggotakan Vira Syuriana sebagai ketua kelompok sekaligus pemateri, Aulia Rahayu sebagai pemateri, Nadia Kusumatati sebagai pemateri, dan terakhir Sulistiorini sebagai pemateri. Baiklah, di sini ada sinopsis cerpen Sapi Orang Biasa karya Beni Arnas. Cerpen Sapi Orang Biasa mengisahkan tentang seorang imam masjid sekaligus penjual bakso keliling bernama Yusuf Sufila yang memiliki keinginan untuk berkurban sapi. Namun ia hanya seorang pedagang kaki lima yang cukup melarat dalam perekonomiannya. Tak jarang orang-orang di sekitar merendahkannya. Tak sampai di situ, nasib naas pun menimpa Yusuf, sehingga membuat nyawa lelaki malang tersebut melayang sebelum impiannya berkurban terwujud. Namun karena Yusuf merupakan seseorang yang baik hati juga taat agama, ia mungkin tidak mampu berkurban sapi di dunia, namun ia mampu memiliki sapi sebagai tunggangan mengantarnya ke surga. Selanjutnya di sini ada profil pengarang, yaitu Beni Arnas. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Mei 1983 di Lubuk Linggau, Indonesia. Nama lain Beni Arnas, pekerjaan sebagai penulis, sutradara, produser, dan juga novelis. Beliau mulai aktif di tahun 2004 sampai saat ini. Selanjutnya ada hasil analisis unsur intrinsik pada cerpen Sapi Orang Biasa. Yang pertama, ada tema. Berdasarkan hasil analisis tema menggunakan pendekatan teori sosiologi sastra, tema yang diangkat pada cerpen Sapi Orang Biasa adalah mengenai agama dan permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang dimaksud dan paling banyak disoroti yaitu isu kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi yang dialami oleh tokoh utama yaitu Yusuf Sufila yang membuatnya tidak bisa melaksanakan kurban. Kurban sendiri merupakan salah satu syariat ibadah dari agama Islam. Selanjutnya unsur agama yang terdapat pada cerpen ini adalah tokoh utama merupakan seseorang yang taat agama juga. Seringkali menjadi imam masjid, ia juga memiliki perilaku terpuji dan perilaku yang baik sehingga mampu bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian yang kedua ada alur. Alur yang digunakan pada cerpen Sapi Orang Biasa adalah alur maju. Cerita yang disajikan berupa perjalanan hidup tokoh tanpa menceritakan kejadian di masa lalunya. Isi keseluruhan cerita dalam cerpen ini menggambarkan kehidupan tokoh utama dari perjalanan Yusuf Sufila, seorang penjual bakso pentol keliling yang berkeinginan melaksanakan kurban, hingga peristiwa ia meninggal. Plot cerita yang disajikan berupa perjalanan hidup tokoh tanpa melibatkan unsur flashback, sehingga dapat disimpulkan alur yang digunakan adalah alur maju. Kemudian yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Yusuf Sufila. Yusuf Sufila dilihat dari peranannya yang menjadi sorotan utama penggambaran kisah di dalam cerpen ini merupakan tokoh utama dengan penokohan protagonis. Penokohan Yusuf yang dituangkan oleh penulis adalah seorang penjual bakso pentol keliling sekaligus imam masjid yang memiliki watak lembut, penyabar, dan ramah, serta mudah bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan sesama, sehingga dia dapat diterima dengan baik di dalam masyarakat, baik bagi tetangga, komplek, keluarga, maupun pelanggan dari bakso pentolnya. Meskipun dirundung nasib malang, tokoh Yusuf tidak memandang negatif permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Kemudian, terdapat tokoh Sukli-Kulisu, Mus Mulikaing, dan Jum Juminjun yang merupakan tokoh sampingan dengan perilaku antagonis. Ketiga tokoh tersebut merupakan orang-orang sukses yang tinggal dalam satu komplek dengan tokoh utama yaitu Yusuf. Watak ketiga tokoh tersebut digambarkan sebagai seseorang yang sombong dan senang memandang dan merendahkan seseorang yang keadaan ekonominya jauh lebih bawah dari mereka. Hal ini digambarkan ketika mereka berinteraksi dengan Yusuf Sufila. Latar dalam cerpen Sapi Orang Biasa tidak disoroti secara khusus. Beberapa latar dalam sebagai berikut. Yang pertama ada latar tempat. SMK di dekat jalan utama kota merupakan tempat mangkal penjual pentol bakso dalam cerpen Sapi Orang Biasa karya Beni Arnas. Setiap pagi Yusuf Sufila mencari rezeki di dekat SMK sebagai tempat penguat pelanggan yang beli. Dapat diketahui, SMK di dekat jalan utama kota adalah tempat mangkal Yusuf Sufila berjualan pentol bakso. Alasan Yusuf Sufila mangkal di SMK dekat jalan utama kota karena pelanggannya sudah menunggu kedatangan pentol bakso Yusuf Sufila. Rasanya yang enak dan gurih menjadi banyak yang beli. Selanjutnya adalah latar tempat Jalan Raya Marilang, merupakan tempat kejadian pembegalan Yusuf Sufila menjadi korban begal. Jalan Raya Marilang menjadi rawan kejahatan di kabupaten tetangga. Yang kedua ada latar waktu.
Pada cerpen Sapi Orang Biasa, latar waktu pada cerita dimulai sore hari, yaitu ketika Yusuf Sufila bersama teman-temannya ngelayat ke rumah duka. Yang selanjutnya, yang ketiga, latar sosial budaya. Yusuf Sufila dari dulu berniat untuk membeli kurban sapi untuk lebaran haji. Ketiga temannya tidak iri dengan Yusuf Sufila bisa berkurban, walaupun ketiga temannya sudah sukses. Berbeda dengan Yusuf Sufila, hanya seorang penjual pentol bakso. Yusuf Sufila menabung tahun ke tahun dari hasil jualan pentol bakso dan hasil dari karya nulisnya untuk bisa membeli seekor sapi. Ketiga temannya, Sukri Kulisu, Mus Mulikaing, dan Jum Jimun Jimun, reaksi mereka biasa saja, tidak iri dengan Yusuf Sufila yang hanya bekerja menjadi penjual pentol, sedangkan teman-temannya melebihi penjual pentol tersebut. Sungguh hati penjual pentol ini hati yang sangat mulia. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Sapi Orang Biasa ini adalah karakter orang ketiga. Dia dimana pada sudut pandang ini narator adalah seorang di luar cerita dan menampilkan tokoh-tokoh dengan menyebut nama atau menggunakan kata ganti dia dan sebagainya. Sudut pandang karakter orang ketiga, dia dalam cerpen ini merupakan dia serba tahu, di mana narator dapat menceritakan apa yang dirasakan, dilihat, didengar oleh setiap tokoh. Narator menggunakan dia dan menyebut nama orang untuk kata ganti orang. Narator juga nampak mengetahui apa yang dirasakan Sukri Kulisu dan Jum Jimun Jimun. Berbincang sifat Yusuf yang sifatnya sangat baik kepada orang lain, tetapi sayangnya kehidupan Yusuf Sufila nasibnya kurang baik. Yang selanjutnya ada bahasa. Penulis dalam cerpen Sapi Orang Biasa tidak menggunakan banyak variasi bahasa. Teks cerita lebih berfokus pada pencerita dan kisah yang dialami tokoh. Karena diceritakan melalui sudut pandang Yusuf Sufila, maka variasi bahasa yang dipilih terkesan sederhana dan mudah dipahami. Adanya majas hiperbola, gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal secara berlebihan. Dalam hal ini, mengungkapkan bahwa orang yang sudah tidak ada selama kehidupannya, dia masih hidup. Malaikat akan mengasih kejutan kepada orang yang berbaik hati dan berhati mulia. Kejutan akhirat yang semestinya. Yang terakhir adalah amanat. Di dalam cerpen Sapi Orang Biasa, adapun pesan atau amanat yang disampaikan penulis adalah terkait aspek sosial dan aspek religi. Aspek sosial berupa moral yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai makhluk sosial, manusia seharusnya bersikap baik dan menghargai sesama. Jangan semena-mena merendahkan yang lain. Hal ini digambarkan pada interaksi antara Yusuf bersama tetangga kompleksnya, Mus Mulikaing, Sukri Kulisu, dan Jum Jimun Jimun. Karena perbedaan sosial dan jabatan, ketiga tokoh tersebut semena-mena merendahkan keadaan ekonomi Yusuf. Amanat yang ingin disampaikan penulis pada cerpen ini adalah sebagai seorang manusia yang memiliki kepercayaan dan beriman kepada Tuhan, hendaknya kita selalu beribadah sesuai dengan syariat-syariatnya. Karena tidak selamanya manusia hidup di dunia, maka manusia harus mempersiapkan bekal untuk di perjalanannya setelahnya. Hal ini tersirat pada peristiwa hidup yang dialami oleh tokoh Yusuf. Meskipun ia belum sempat menunaikan kurban selama hidupnya, namun karena ia seseorang yang taat agama dan memiliki akhlak yang baik, pada saat hari pemakamannya banyak orang-orang dari berbagai kalangan melayat karena semasa hidupnya perilaku Yusuf selalu terpuji. Penulis memberikan pesan bahwa niat beribadah yang belum terkabul semasa hidup akan menjadi penolong menghantarkannya pada surga yang kekal. Selanjutnya, analisis gagasan utama aspek sosial. Aspek sosial yang terdapat pada kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling banyak terjadi di lingkungan sekitar. Permasalahan ini menjadi sorotan kehidupan seorang Yusuf Sufila di dalam cerpen Sapi Orang Biasa. Sebagai penjual pentol keliling yang tinggal di kompleks yang rata-rata semua rumah yang ada di kompleks tersebut sudah direnovasi kecuali rumah penjual bakso pentol tersebut. Meski begitu, hal tersebut tidak membuatnya iri dengan tetangganya yang memiliki ekonomi jauh lebih stabil.
Walaupun nasib Yusuf Sufila kurang baik, tetapi ia bersyukur bisa menghidupi keluarganya di tengah keadaan ekonomi. Kemudian kesenjangan sosial. Permasalahan ekonomi dialami oleh tokoh utama Yusuf, seorang penjual bakso pentol keliling yang penghasilannya di bawah rata-rata. Dibandingkan dengan tetangga kompetnya yang memiliki pekerjaan tetap dan berjabatan tinggi. Sehingga dibandingkan dengan mereka, Yusuf menjadi satu-satunya yang belum mampu merenovasi rumah dan tidak mampu melaksanakan kurban. Permasalahan ini menunjukkan kesenjangan finansial yang seringkali dijumpai pada kehidupan nyata. Dan terakhir, perilaku sosial. Perilaku dalam berinteraksi yang terdapat perilaku negatif, memandang rendah orang lain yang ditunjukkan oleh tokoh Sukli Kulisu Jumun dan Musli Mukai, yaitu memandang rendah tokoh utama Yusuf dari keadaan ekonominya. Dari penggalan, penulis menyiratkan aspek sosial bahwa perilaku manusia yang memiliki ekonomi dan jabatan yang lebih tinggi seringkali merasa besar kepala sehingga menjatuhkan orang lain yang dianggapnya tidak mampu dan kekurangan dalam hal ekonomi. Selanjutnya, aspek religi. Aspek religi yang terkandung adalah kurban. Kurban menjadi pokok utama pembahasan pada cerpen Sapi Orang Biasa. Tokoh utama Yusuf Sufila memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Yusuf belum mampu melaksanakannya. Dari perbincangan ketiga orang tersebut memberikan selamat kepada Sukli Kulisu yang sudah sukses sehingga mampu membeli sapi untuk dikurbankan. Kemudian imam. Istilah imam adalah orang yang memimpin di alam sholat berjamaah. Dari penggalan cerpen Sapi Orang Biasa terdapat pembahasan mengenai imam. Imam termasuk ke dalam unsur religius. Tokoh Yusuf seringkali menjadi imam sholat di masjid pada waktu maghrib, baik sebagai imam cadangan maupun imam tetap. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.